Selamat datang di channel Bola United 7. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Gak usah berlama-lama, mari kita nikmati glory Manchester United. Roy Keane, manajer Manchester United, legenda setan merah yang ganas, tahu standarnya. Mengapa Sir Jim Ratcliffe belum menghubungi Roy Keane tentang pekerjaan manajer Manchester United? Berapa lama lagi? Pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim berada di bawah tekanan berat untuk memperbaiki performa timnya setelah mereka kembali menelan kekalahan di Brentford pada hari Sabtu. Hasil di Stadion Komunitas Tech merupakan kekalahan ketiga setan merah di Liga Primer dalam 6 pertandingan musim ini yang membuat mereka berada di posisi ke-14 klasemen. Satu-satunya kemenangan mereka di musim 2025-26 diraih melalui penalti di menit ke-97 melawan tim promosi Burnley dan di kandang sendiri melawan Chelsea yang bermain dengan 10 pemain. Mereka juga tersingkir dari Piala Carabao di babak kedua oleh tim League 2, Grimsby Town, yang bisa dibilang merupakan titik terendah Amorim sebagai pelatih Manchester United. Penunjukan ini merupakan sebuah bencana. Amorim ingin bertahan di Sporting CP hingga akhir musim 2024-25 sebelum mengambil alih Old Trafford menjelang musim 2025-26. Tetapi petinggi Manchester United mengatakan kepadanya November lalu bahwa keputusannya adalah sekarang atau tidak sama sekali. Dengan memecat Erik ten Hag dan menunjuk Amorim, Manchester United menghabiskan sekitar 20 juta pound sebagai kompensasi dan harus membayar pelatih asal Portugal itu jika mereka memutuskan untuk memecatnya. Amorim telah kalah dalam 21 dari 49 pertandingan yang dijalaninya. Sebuah catatan yang buruk, bukan hanya untuk seorang pelatih kepala Manchester United, tetapi juga untuk pelatih kepala manapun di klub manapun. Rumor seputar calon pengganti terus beredar, dengan Oliver Glasner dari Crystal Palace menjadi salah satu kandidat terdepan. Sementara mantan pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, juga dikaitkan. Tapi bagaimana dengan Roy Keane? Dia pasti bisa memperbaiki skuad yang performanya buruk ini, kan? Nah, mantan kapten Manchester United ini telah pensiun dari dunia kepelatihan sejak meninggalkan Ipswich Town pada tahun 2011, setelah 2 tahun bertugas. Keane menikmati lebih banyak kesuksesan di Sunderland antara tahun 2006 dan 2008, dan juga pernah menjadi asisten manajer untuk tim nasional Irlandia, Aston Villa, dan Nottingham Forest. Dia hanya berada di Forest selama 6 bulan pada tahun 2019 setelah 5 tahun menepi, bukan sebagai pakar, dan sejak itu menjadi salah satu pakar sepak bola Inggris terkemuka. Namun, dia mengatakannya apa adanya. Dan yang terpenting, dia tahu klub ini dan standar yang harus dipenuhi. Mantan gelandang Liga Primer Jamie O'Hara secara aneh menyarankan agar Keane dibawa kembali ke klub oleh Ratcliffe, dan terkejut bahwa pemilik bersama tersebut belum mempertimbangkannya. Saya heran tidak ada yang menelepon Roy Keane dan berkata, "Bisakah kamu datang ke Manchester United dan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan di sini? Karena dia bisa dibilang kapten terhebat Manchester United," kata O'Hara di Sky Sports. Xavi Hernandez antusias gantikan Amorim di MU. Xavi Hernandez menunjukkan antusiasme besar menjadi pengganti Ruben Amorim di Manchester United. MU masih belum bisa bangkit di bawah kendali Amorim. Red Devils masih menunjukkan performa naik turun. Terakhir, pada akhir pekan lalu, MU disikat Brentford. Posisi Amorim pun dalam bahaya. Bukan tak mungkin pelatih asal Portugal itu akan segera didepak. Xavi mempelajari Premier League, memonitor apa yang terjadi di sana, dan dia siap pergi ke United secepatnya, meski tanpa kompetisi di Eropa, ucap Romano dalam sebuah siaran di kanal YouTube seperti dikutip dari Bein Sports. Hingga kini belum ada keputusan dari manajemen MU soal pelatih. Namun seandainya Bruno Fernandes dan kawan-kawan kembali menorehkan hasil negatif, tampaknya Amorim harus siap-siap membereskan ruang kerjanya di Old Trafford. Xavi sebenarnya bisa dibilang merupakan pelatih yang seangkatan dengan Amorim. Jika Amorim pernah meraih berbagai gelar bersama Sporting, maka Xavi pernah membawa Al Sadd dan Barcelona mengangkat trofi. Sementara MU disebut sudah memiliki incaran lain untuk menggantikan Amorim. Gareth Southgate, Andoni Iraola, Oliver Glasner, dan Fabian Hurzeler dikabarkan masuk dalam radar mantan penguasa Premier League tersebut. Situasi di Bernabeu berubah. Keinginan Manchester United boyong bintang Real Madrid makin terbuka. Keinginan Manchester United mendapatkan Federico Valverde semakin mendekati kenyataan. Kabar ini muncul setelah Real Madrid kini mulai terbuka untuk menjual pemain internasional Uruguay tersebut yang telah lama dikagumi oleh tim rekrutmen MU. Menurut media Spanyol, seperti dikutip Manchester Evening News, MU siap membayar sekitar 87 juta pounds untuk pemain berusia 27 tahun tersebut yang fleksibilitasnya memungkinkannya bermain di lini tengah dan bek kanan.
Situasi ini dipicu sikap para pemain senior di Bernabeu yang semakin terbuka terhadap tawaran, dan manajer Xabi Alonso dilaporkan memandang Valverde sebagai pemain penting, tetapi bukan berarti tak tersentuh. Sikap tersebut menandai perubahan signifikan, karena sebelumnya Madrid enggan mempertimbangkan tawaran sebelumnya. Dengan lebih dari 250 penampilan untuk raksasa Spanyol tersebut, pemain berusia 27 tahun ini telah membangun reputasi sebagai pelari yang tak kenal lelah dan kekuatan dinamis dalam bertahan maupun menyerang. Bagi MU, yang terus mengevaluasi opsi lini tengah jangka panjang mereka, nama Valverde memiliki bobot dan daya tarik langsung. Apalagi, Ruben Amorim masih ingin memperkuat satu posisi di Manchester United meskipun ada investasi musim panas. Valverde mungkin menjadi pemain yang dapat memperbaiki kelemahan dalam skema Amorim jika ia gabung dan berhasil bertahan di United. Pelatih berusia 40 tahun ini lebih menyukai gelandang yang memiliki etos kerja dan disiplin dalam bertahan. Sistemnya membutuhkan sifat-sifat ini karena bek sayapnya yang menyerang dan teknik pressing yang sistematis. Pemain Uruguay ini pasti akan memenuhi harapan Amorim dengan etos kerjanya yang tinggi, efisiensi tackle, dan kemampuannya yang luar biasa untuk menutup setiap celah. Pemain berusia 27 tahun ini sebagian besar bermain di posisi menyerang selama masa baktinya di Real Madrid. Tetapi statistik menunjukkan bahwa Valverde sama efisiennya di kedua aspek permainan. Sepanjang musim 2024-25, ia sudah mencetak 11 gol dan memberikan 8 assist, dengan akurasi umpan mencapai 90% dan menyumbang 52 tackle dengan perkiraan 73 intersepsi. Di musim ini, meskipun belum mencetak gol, Valverde telah memberikan 3 assist hanya dalam 8 pertandingan, sekaligus meningkatkan akurasi umpannya menjadi 91%. Semua angka ini menunjukkan kemampuan dan adaptasinya untuk berkembang pesat di posisi apapun. Jika Amorim memasangkannya dengan rekan yang bertipe defensif di United, maka klub dapat memaksimalkan kualitasnya dalam menekan dan merebut bola sekaligus memberinya ruang untuk maju. Pemecatan Ruben Amorim ditunda. Manchester United incar manajer kesayangan Harry Kane. Tekanan berat makin dirasakan Ruben Amorim menyusul kekalahan mengecewakan Manchester United dari Brentford akhir pekan lalu. Ini adalah kekalahan keempat musim ini di semua kompetisi. Dengan posisi Manchester United yang kini berada di paruh bawah klasemen Liga Inggris, para pendukung mulai diliputi kecemasan karena setan merah terus terpuruk, namun tetap mempertahankan formasi 3-4-3. Kejadian langka terlihat saat Bruno Fernandes dan Harry Maguire tampil buruk melawan Brentford. Tapi, rekan satu tim mereka juga tidak tampil maksimal di laga tersebut. Usai pertandingan, Amorim menyayangkan timnya yang bermain kurang kendali. Dia juga mengakui The BS jauh lebih mudah menciptakan peluang menyerang pada laga itu. Saat kami menang, masalahnya bukan pada sistemnya. Saat kami kalah, masalahnya pada sistemnya. Saya mengerti itu. Saya pikir kami lebih suka bermain seperti Brentford ingin bermain. Dengan umpan-umpan panjang, kami menendang bola, merebut bola kedua, dan kami tidak pernah menemukan ritme permainan kami. Kami tidak pernah memainkan gaya permainan kami, ujarnya. Kami tidak pernah menekan lawan. Kami tahu bahwa setiap kali mereka merebut bola, mereka akan berlari, dan mereka akan berebut bola. Kami kebobolan 2 gol seperti itu. Amorim akan berusaha menstabilkan keadaan pada pertandingan selanjutnya. Meski demikian, Sir Jim Ratcliffe mungkin sekarang telah mengambil langkah tegas untuk menemukan penggantinya. Menurut Talksport, Manchester United dan Ratcliffe telah menjalin kontak dengan mantan manajer Inggris Gareth Southgate dalam beberapa pekan terakhir untuk menggantikan Amorim di bangku cadangan Old Trafford. Namun, manajer Crystal Palace Oliver Glasner dan pelatih Bournemouth Andoni Iraola juga masuk dalam 3 kandidat mereka. Keputusan untuk berpisah dengan Amorim kemungkinan akan ditunda hingga November, dengan biaya pemutusan hubungan kerjanya dengan klub saat ini diperkirakan sekitar 12 juta pounds. Southgate, yang lebih menyukai formasi 4-3-3, sedang rehat dari dunia kepelatihan setelah membawa Inggris ke final Euro 2024. Pria berusia 55 tahun itu juga membawa The Three Lions ke final kompetisi bergengsi tahun 2020 sekaligus finish di posisi keempat di Piala Dunia 2018. Salah satu pemain timnas, Harry Kane sebelumnya menjulukinya sebagai salah satu manajer terhebat Inggris sepanjang masa setelah ia meninggalkan posisinya dengan rekor 61 kemenangan, 24 seri, dan 17 kekalahan dalam 102 pertandingan, yang memberinya rasio kemenangan sebesar 59,8%. Satu-satunya pengalamannya di Liga Primer sebagai pelatih datang bersama Middlesbrough dari tahun 2006 hingga 2009. Namun, Manchester United akan menjadi tim yang sama sekali berbeda.
Meskipun penampilan luarnya yang tegas dan kemampuannya membangun tim yang kompak dapat membantu membendung laju kebobolan di Setan Merah.